Halo, assalamualaikum anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap semoga anak ibu dalam keadaan yang sehat saja ya, agar tetap semangat belajarnya. Baiklah anak ibu, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, setelah berdoa tentunya lebih semangat ya Nana ya untuk belajar. Ya, kali ini kita belajar di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pada pembelajaran 1. Sebelum belajar, Ibu mau memperkenalkan dulu diri Ibu. Nama Ibu Bu Kori Pratiwi, Ibu guru kelas di UPT SD Negeri 44 Tarata. Iya, mau belajar sama Ibu nak? Mau? Alhamdulillah. Kita belajar kali ini untuk indikatornya. Muatan IPS itu indikator 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk muatan bahasa Indonesia, indikatornya 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk muatan IPA itu indikator 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya. Dan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, mau ya anak-anak ibu nantinya setelah belajar atau setelah menonton video ini, anak-anak ibu mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana pada peta pikiran, tentunya dengan tepat ya anak-anak ibu ya. Dan yang kedua, ibu mau anak-anak ibu setelah membaca teks, anak-anak ibu mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan tentunya dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, ibu mau anak-anak ibu setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, anak-anak ibu mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, itulah tadi anak-anak ibu tujuan pembelajaran kita kali ini. Semangat nak tuh belajar? Ya, ayo kita mulai belajarnya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Begitu anak-anak ibu, bersatu mereka dalam memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Dalam setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, anak-anak ibu biasanya kalau di sekolah upacara bendera tiap hari Seninnya itu tidak ada ya, tidak pernah ya anak-anak ibu mendengar ada petugas upacaranya membacakan teks proklamasi. Iya. Teks proklamasi itu dibacakan pada upacara 17 Agustus. Kenapa seperti itu? Ayo nanti kita pelajari ya nak ya. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Anak-anak ibu juga bisa mungkin mendengarnya dari televisi. Ya, melihat di sana di televisi ada orang upacara bendera di Istana Negara itu ya nak ya. Atau mungkin di YouTube anak-anak ibu juga menontonnya. Banyak ya. Nah, kemudian teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ya nak. Nah, ini contohnya nak. Ini adalah teks proklamasi. Ya, kalau kita baca sama-sama, proklamasi. Kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, ini adalah teks proklamasi anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu nih harus hafal ini nak. Kenapa? Karena teks proklamasi ini merupakan sejarah bangsa kita nak. Nah, anak-anak ibu harus hafal ya. Nah, kenapa nak ada teks proklamasi ini? Nah, yuk kita pelajari ya nak sejarahnya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa apa nak? Kenapa demikian? Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemenangan dan wajib mempertahankannya. Ya, itu anak-anak ibu ketahui, zaman dahulu itu Indonesia itu dijajah nak, bangsa kita dijajah sama bangsa asing. Itu bangsa yang menjajah kita itu ada Belanda, ada Jepang. Belanda menjajah Indonesia tuh selama 350 tahun atau 3,5 abad. Kalau Jepang selama 3,5 tahun. Nah, saat tahun 1945 itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Nah, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh negara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, Hiroshima dan Nagasaki itu adalah kota-kota yang ada di Jepang, kota-kota besar. Nah, sehingga saat dibom itu Jepang menjadi lumpuh. Nah, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, sekarang rumah tersebut dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi Nana Ibu. Rumah dari Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo. Nah, konsep teks proklamasi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno, Ibu. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Nah, Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Jadi yang mengetik teks proklamasi ini adalah Sayuti Melik. Pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, ya Nana, di kediaman Soekarno ini di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi bendera merah putih yang menjahitnya adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Iya, Nana Ibu, sekarang dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi dapat Nina kita tarik atau kita ambil pokok pikirannya ya. Berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dapat kita tarik pokok pikirannya berdasarkan aspek itu. Seperti contohnya aspek apa. Bisa kita buat apa yang dilakukan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan
Ahmad Subarjo misalnya. Apa yang dilakukannya, Nak? Menyusun naskah proklamasi. Bisa lagi anak ibu cari ya, apa yang lain yang menggunakan aspek apa. Yang untuk mengapa misalnya, mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Mengapa? Karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara Amerika Serikat atau sekutu, sehingga Jepang jadi lemah. Ya, tuh. Atau mengapa apa lagi? Banyak yang lain. Coba anak ibu buat ya ke aspek mengapa. Kemudian siapa contohnya ya? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ada lagi yang mengetik naskah proklamasi, siapa, Nak? Iya, Sayuti Melik. Yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Atau misalnya anak ibu buat aspek siapanya, siapa yang menjahit bendera merah putih, atau siapa yang membacakan teks proklamasi tersebut. Nah, bisa ya, Nak ya, itu aspeknya. Nah, untuk di mana? Coba anak ibu cari ya, aspek di mana, apa mungkin di mana naskah proklamasi disusun. Bisa jadi di mana teks proklamasi dibacakan. Ya, itu bisa juga. Untuk kapan teks proklamasi itu dibacakan. Nah, bisa ya anak ibu ya. Coba anak ibu cari juga yang lainnya, bagaimana. Itu aspek bagaimana. Semangat ya. Nah, sekarang menjelang proklamasi kemerdekaan itu, Nak, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat memang sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, coba anak ibu bayangkan, andai waktu itu para pejuang kita tidak bersatu, apakah bisa meraih kemerdekaan? Tentu tidak ya, Nak. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, hal ini yang menjaminkan kerukunan dalam perbedaan, walaupun berbeda tetap bersatu. Nah, tahukah anak-anak ibu bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Banyak ya, maknanya proklamasi itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Apa, Nak? Ayo kita pelajari. Makna proklamasi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Seperti yang anak ibu ketahui, kalau bangsa Indonesia itu telah dijajah bertahun-tahun lamanya sama bangsa asing, Belanda, Jepang. Nah, saat proklamasi itu merupakan puncak dari perjuangan para pahlawan kita dalam meraih kemenangan. Nah, makna proklamasi yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi tersebut, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Kita umumkan. Nah, pengakuan ini disebut de facto. Nah, diikuti oleh pengakuan dari negara lain disebut de jure. De jure. Ya, pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu namanya de jure. Makna proklamasi yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Nah, itu dia, Nak. Jadi dapat menaikkan martabat bangsa kita. Makna proklamasi kemerdekaan yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat.
Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Jadi, itu merupakan perjuangan bagi bangsa kita sebagai negara baru. Kemudian, makna proklamasi yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi, pembacaan proklamasi itu merupakan sejarah bagi bangsa kita. Sehingga sampai saat sekarang kita selalu memperingati pada tanggal 17 Agustus tersebut kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Jadi, itulah hari bersejarah. Iya. Nah, Ibu, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan tadi? Kita membutuhkan adaptasi ya, kemampuan untuk menyesuaikan. Nah, hal ini juga yang berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari ya, Nak ya. Nah, ini contohnya tumbuhan bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai, Nak? Tahu Nenek Ibu bunga teratai? Pernah melihatnya? Di mana biasanya Nenek Ibu melihat bunga teratai? Iya, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Tangkai daunnya itu tumbuh menjalar ya, Nak. Jadi teratai itu mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Bentuk daun teratai itu berbentuk bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Nah, hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai itu memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas, karena dibawa oksigennya ke akar. Ya, pernah Nenek Ibu melihat bunga teratai kan? Nah, sekarang melalui bacaan bunga teratai tadi, kita juga dapat menarik peta pikirannya. Berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kita bisa menarik atau membuat peta pikirannya. Misalkan aspek apa. Contohnya apa ya ini? Apa yang dilakukan bunga teratai untuk beradaptasi? Itu misalnya contohnya ya, Nak ya. Untuk aspek apa? Apa yang dilakukannya untuk beradaptasi, Nak? Nah, memiliki batang yang berongga dan daun yang berbentuk bundar dan lebar sehingga dia bisa mengapung di air. Nah, mengapa? Contohnya, mengapa bunga teratai dapat mengapung? Nah, itu dia. Mengapa bunga teratai itu dapat mengapung? Kemudian, siapa? Coba anak-anak Ibu cari ya. Itu tugasnya, cari buat aspek siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Misalnya untuk di mana bunga teratai itu tinggal atau habitat bunga teratai itu di mana, ya Nak? Silahkan anak-anak Ibu cari untuk aspek siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Iya, seperti tumbuhan itu, Nak. Manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Ya, walaupun kita berbeda-beda, jangan jadi permasalahan, tapi untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan itu indah ya, Nak ya. Iya, Ibu.
Wassalamualaikum